adalah obat kuasi yang digunakan topikal misalnya untuk membantu memijat karena dia meningkatkan aliran darah dengan efek menghangatkan, memperlebar pori dan kemudian bisa menyebabkan rasa hangat di kulit itu masuk dalam obat kuasi. Sehingga efeknya itu adalah farmakologi ringan dan non sistemik. Tadi kalau mungkin yang ada yang bertanya-tanya, kenapa kok obat cacing bisa masuk kuasi padahal dia masuk ke dalam saluran cerna? Karena dia tidak terabsorpsi. Jadi syarat untuk menjadi obat kecacingan itu adalah obatnya tidak bisa diabsorpsi. Ya, sehingga dia sifatnya adalah non sistemik, tidak masuk saluran darah, terabsorpsi masuk ke aliran darah secara sistemik. Yang ketiga ini adalah obat bahan alam. Nah, obat bahan alam, jadi dulu kita menyebutnya obat tradisional, tapi per 2019 sudah keluar regulasi baru yang merubah namanya menjadi obat bahan alam. Karena pada kenyataannya tidak semua yang masuk dari bahan alam, dari tumbuhan ekstrak misalnya, itu tidak semuanya berbasis tradisional lagi. Tapi ada yang sudah hasil inovasi, hasil penelitian di lab, di fakultas, di industri, yang kemudian tidak memiliki dukungan empiris lagi. Nah, ini yang digunakan adalah bahan alam, simplicia, ekstrak atau fraksi. Nah, ini kalau digunakan turun-temurun nanti namanya adalah jadi jamu. Jadi yang empiris itu adalah jamu. Sedangkan yang sudah bisa untuk mengobati penyakit, eh, jadi bisa memberikan klaim farmakologis, itu adalah obat herbal terstandar atau OHT. Itu batasannya OHT itu adalah dia memiliki uji praklinik. Jadi sampai uji in vivo dengan hewan. Nah, sedangkan fitofarmaka itu dia memiliki hasil uji klinik. Jadi dia sudah punya bukti ilmiah secara klinis ke orang sakit, ya, dan aman juga terhadap orang yang sehat ataupun yang sakit. Yang keempat adalah pangan olahan. Jadi ada beberapa ini sering overlap dengan suplemen kesehatan. Contohnya begini. Salah satu pangan olahan adalah produk hidrolisat dari protein misalnya. Jadi contohnya kalau ada yang suka nge-gym misalnya untuk mempercepat tumbuhnya massa otot, dia menggunakan misalnya eh, hasil hidrolisis dari protein tertentu, dari misalnya dari ikan misalnya, sehingga kemudian diperoleh entah peptida, entah asam amino yang kemudian itu bisa mendukung ke apa itu pembentukan otot. Atau bisa juga contohnya apa itu namanya seperti susu yang difortifikasi dengan eh, albumin misalnya. Itu masuk dalam pangan olahan. Akan tetapi albumin ataupun hidrolisat protein tadi juga bisa masuk ke suplemen kesehatan. Bisa masuk. Cuma dengan takaran yang lebih kecil. Jadi kalau pangan olahan itu tidak ada batasan takaran. Anda bisa menggunakan sampai batasan rekomendasi, tapi tidak ada batasan takaran. Sehingga kalau dalam suplemen kesehatan itu harus benar-benar ada bukti bahwa dia aman. Ya, sehingga kayak albumin itu sering difortifikasikan dalam susu misalnya. Nah, sekarang juga sudah mulai bahan alam dimasukkan dalam pangan olahan. Nah, ini kemarin kami baru saja rapat tentang itu bagaimana untuk regulasikan batasannya, entah dosis, entah apa yang bisa untuk membedakan antara bahan alam yang masuk ke pangan olahan ataupun nanti masuk suplemen kesehatan atau masuk ke obat bahan alam. Nah, tujuannya nanti bisa dipakai untuk konsumsi harian dan nanti bisa untuk klaim gizi sederhana. Jadi misalnya untuk mendukung pertumbuhan
otot misalnya, atau untuk memperbaiki kondisi gizi anak misalnya, itu bisa masuk dalam eh, pangan olahan. Tapi tujuannya adalah gizi sederhana. Ya, sehingga kalau Anda kenal misalnya ada susu dengan DHA, EPA gitu. Itu adalah eh, klaim gizi sederhana. Tapi juga bisa asam lemak tak jenuh, EPA, DHA masuk ke suplemen kesehatan, tetapi dia tidak sendiri. Ya, jadi pangan olahan yang masuk ke suplemen kesehatan biasanya nanti akan ditambahkan misalnya vitamin, mineral, atau kemudian juga tambahi herbal, nah, sehingga nanti memiliki kemanfaatan spesifik tertentu yang tapi tidak punya efek farmakologis. Nah, obat modern, saya kira kalau untuk obat modern itu clear, itu adalah senyawa murni. Ya, jadi zat aktifnya itu sebenarnya bisa dari sintesis bioteknologi juga bisa dari hasil isolat. Jadi contohnya kayak reserpin itu dulu masih isolat. Kinin itu juga masih isolat dari kina, hasil isolasi. Tapi dia adalah bahan murni. Sehingga yang sering orang tanya, kalau saya mengisolasi sampai murni, bisa nggak masuk ke obat bahan alam? Nggak bisa, karena kalau udah murni itu masuknya ke obat modern atau obat konvensional lah lebih gampangnya. Nah, kemudian di situ harus sudah melewati fase-fase uji praklinis dan klinis. Ya. Dan kemudian memiliki apa ya kemanfaatan atau aktivitas klinis tertentu yang sesuai dengan terapi yang dengan diagnosis dan terapi yang akan diterapkan. Itu bedanya dengan obat modern. Sehingga obat modern relatif cukup jauh perbedaannya dengan suplemen kesehatan. Yang paling dekat sebenarnya adalah obat kuasi. Itu yang sering agak membingungkan. Apakah masuk kuasi atau masuk suplemen kesehatan. Dan juga dengan obat bahan alam. Nanti itu juga sering bingung. Sehingga ada yang kadang-kadang meregistrasikan sebagai obat bahan alam, tapi kemudian kita tolak karena tidak punya kemanfaatan yang cukup, sehingga kemudian disarankan masuk malah suplemen kesehatan misalnya, tetapi dengan penambahan vitamin, mineral, itu nanti bisa juga. Atau ya, ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan silakan langsung aja, nggak masalah. Atau misalnya yang punya apa itu namanya eh, efek yang sebenarnya tidak farmakologis ya. Misalnya seperti contoh dulu pernah ada yang mengajukan eh, ekstrak dari selasih ya, dipakai untuk apa itu menjaga kesehatan. Jadi karena selasih bisa menghambat absorpsi karbohidrat dan lemak, maka dia digunakan untuk menjaga kesehatan. Sebenarnya kalau suplemen kesehatan jadi arahnya jadi seperti pelangsing sih, tapi tergantung dosisnya. Selama dia tidak punya efek farmakologis yang misalnya mempercepat metabolisme lemak, mempercepat metabolisme karbohidrat, atau mempercepat ekskresi, itu tidak menjadi masalah bisa masuk ke suplemen kesehatan. Ya, seperti itu perbedaannya. Ada pertanyaan sampai di sini? Bapak, saya ada pertanyaan. Silakan. Oke, kan nanti dari penjelasannya Pak Yosi kan mengatakan kalau suplemen kan eh, tidak melalui uji klinis seketat obat modern ya Pak. Nah itu bagaimana kita bisa mengetahui kalau misalnya atau benar-benar yakin kalau itu tuh memiliki efektivitas dan benar-benar bermanfaat bagi kesehatan kita, gitu, Pak. Yang suplemen ya. Iya, betul. Oke. Nah, jadi kita kalau dalam pengkajiannya di Badan POM, sebenarnya kita akan mencari dari apa itu namanya, bisa dari tadi saya bilang monografi atau komendia yang pertama kita pakai. Jadi apakah dia sudah ada eh, apa itu uji kemanfaatannya di sana. Jadi kita juga akan melihat kemanfaatannya. Nah, tetapi kemudian kalau sudah melihat bukti kemanfaatannya,
Oh ya, tambah satu lagi. Kita juga bisa menggunakan publikasi jurnal atau jurnal ilmiah yang menguji misalnya efek ekstrak tertentu untuk memperbaiki apa ini, atau meningkatkan produksi air susu ibu misalnya. Nah, itu kita kita cari itu seperti itu. Nah, kemudian kita uji apakah itu layak secara manfaat. Yang kedua yang perlu kita cek juga itu adalah biasanya kalau misalnya kayak vitamin, mineral itu biasanya kita sudah dan beberapa senyawa murni itu sudah ada acuan misalnya untuk keamanan ya, itu biasanya kita menggunakan mencari data GRASE. Generally apa itu? GRASE itu recognize as safe. Ya. Jadi dia yang generally recognized as safe itu biasanya pernah diuji ketoksikannya secara akut dan subkronis dan kemudian dia tidak ada menunjukkan efek toksik sampai batasan yang ditentukan di OECD yang dianggap sebagai tidak toksik. Seperti itu. Kedua, setelah GRASE kita juga bisa menggunakan nilai EDI, allowance daily intake. Ya, jadi manusia itu ada batasan penggunaan apa itu kebutuhan vitamin dan mineralnya. Nah, ini bisa kita gunakan juga. Kira-kira seperti itu, Mbak. Ada Oke, lagi? Pak. Sampun, Pak. Terima kasih. Ya, ada lagi kalau mau silakan. Nah, ini ringkasannya untuk perbedaan eh, produk. Jadi tadi eh, dari aspek tujuannya sudah cukup kelihatan. Ya, jadi kalau suplemen itu untuk menunjang kesehatan. Bahannya tadi sudah saya bahas. Nah, ini klaimnya adalah fisiologis, ya. Jadi fisiologis, tidak ke yang lainnya. Kemudian regulatornya ini berada di Badan POM Kedeputian 2 yang sering kita singkat sebagai OTSKK, obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik. Ya, OTSKK. Kalau tidak salah sekarang sudah berubah karena tambah obat koasi. OTSKKOK. Saya lupa mengubah. Saya belum ngecek sih sebenarnya. Tapi selama ini kita nyebutnya OTSKK. Kemudian obat bahan alam, jamu, OHT, fitofarmaka, ini pengobatan yang sifatnya empiris dan berbasisnya adalah ekstrak. Jadi kita sering mendikotomikan kalau sudah masuk sebagai isolat dari ekstrak, ini biasanya nanti akan dimasukkan bisa dua arah, suplemen kesehatan atau masuk ke obat modern. Jadi kalau aktivitas farmakologisnya kuat, nanti masuk ke obat modern. Kalau dia bisa dikatakan ringan, masuk obat kuasi dan non sistemik dan obat kuasi. Kalau dia tidak memiliki efek farmakologis langsung, masuknya ke suplemen kesehatan. Ya. Ini bisa dari hewan, tumbuhan, atau produk hasil fermentasi itu juga boleh. Oh ya, tadi yang bahannya suplemen kesehatan juga bisa masuk produk fermentasi karena termasuk prebiotik, probiotik itu dari situ. Nah, klaimnya ini turun-temurun, tapi juga hanya membantu, biasanya kita hanya membantu eh, mempercepat penyembuhan luka misalnya, atau membantu meringankan gejala tekanan darah tinggi misalnya. Tapi tidak boleh menyebut hipertensi, menyebutnya harus tekanan darah tinggi. Atau membantu meringankan gejala eh, gula darah, tapi tidak boleh untuk menurunkan kadar gula darah. Oke, nah itu juga masuk di kedeputian 2 OTSKK. Untuk pangan olahan, ini adalah konsumsinya makanan
Jadi dia sifatnya adalah bahan pangan. Jadi yang kita pakai ini biasanya kita akan melihat dari eh, komen bukan komen dia monografi untuk pangan. Klaimnya adalah gizi. Jadi meningkatkan kesehatan dengan meningkatkan protein atau meningkatkan eh, apa itu berat badan itu boleh. Kayak misalnya kayak sekarang banyak susu yang dipakai dengan protein tinggi, kadarnya lebih dari 16%, 8 sampai 16% yang biasanya digunakan untuk suplementasi mereka yang olahraga. Olahraganya membutuhkan pertumbuhan suplai untuk otot misalnya. Atau juga untuk ya nanti aja. Nah, ini masuknya ke Deputian 3 di Badan POM, yaitu pangan olahan, ya, ya, pangan olahan. Kemudian yang terakhir obat modern ini memang tujuannya adalah penyembuhan dan pencegahan penyakit. Ini biasanya zat sintetis atau yang jelas ini adalah biasanya senyawa murni. Jadi meskipun dari bahan alam, itu yang sudah murni baru bisa masuk. Dan ini harus punya bukti klinis dan regulatornya ada di Badan POM Kedeputian 1 di pengawasan obat. Jadi untuk penutup di pendahuluan ini suplemen kesehatan ini yang jelas adalah bukan obat, tapi adalah apa itu namanya sediaan untuk mendukung gaya hidup sehat. Itu yang paling penting. Jadi mendukung gaya hidup sehat saja. Dan eh, harus bisa dipahami nanti perbedaan antar kategori produk meskipun kalau dalam dunia nyatanya ketika kami mengkaji di Badan POM sebenarnya cukup rumit untuk membedakan itu. Ya, karena saya sudah mengalami beberapa kali terpaksa harus audiensi dengan pemohon karena mereka merasa itu benar masuknya obat suplemen kesehatan tapi kita menyebutkan itu nggak cocok dan sebagainya perlu perubahan dan sebagainya atau perubahan dosis atau perlu bukti yang lain ini yang itu tidak mudah sih. Dan kemudian tenaga kesehatan itu berperan untuk memberikan edukasi penggunaan suplemen agar tepat, aman, dan bermanfaat. Ya, oke, itu yang untuk pendahuluannya dari suplemen kesehatan yang terkait dengan nanti, yang terutama di sini yang paling penting definisi sama perbedaannya dengan sediaan yang lain. Kalau tidak ada pertanyaan, mau saya langsung bablas ke regulasi di suplemen kesehatan. Ini saya coba untuk mengambil dari beberapa tempat perbedaannya dengan regulasi di ASEAN, Eropa, dan Amerika ya. Juga Australia, moga-moga kalau nggak lupa, kalau nggak salah. Jadi regulasi dan kebijakan terkait ke suplemen kesehatan ini tujuannya adalah untuk melindungi konsumen dari produk yang tidak aman. Paling utama itu sebenarnya kita di Badan POM, kalau kita di Badan POM itu yang kita kaji pertama adalah keamanan dulu. Manfaat itu nomor dua. Walaupun kemarin sempat waktu kita workshop di Jakarta kita sempat nah, kalau cuma manfaat aman saja ya udah kasih aja kosongan nanti cuma gula jadi akhirnya cuma jadi permen. Ya, itu memang kita juga nanti setelah aman baru kita akan mengkaji juga kemanfaatannya. Apakah layak apa enggak, rasional apa enggak, apakah dia tidak melewati batas dari dosis yang masuk ke batasan terapi atau tidak. Nah, itu yang kita cari. Menjamin mutu dan efektivitas. Nah, di sini mutu itu adalah terkait dari biasanya kita lihat dari bahan bakunya, apakah memang layak apa enggak, dan kemudian efektif apa enggak. Saya terutama biasanya kalau dimintai untuk mengkaji itu terutama dari yang dari bahan alam, itu karena bahan alam itu sangat terkait dengan cara produksinya dan juga dari bahan baku asal usulnya. Nah, sehingga kita harus menjamin itu. Mohon maaf, Bapak, Ya, untuk PPT-nya seperti tidak terlihat.
Bentar. Atau belum tershare ya? Oh, sorry, Mbak. Oke, sebentar yang pertama tadi. Ya, ya. Oke, ini masih slide pertama. Oke, jadi kita memang tujuannya pertama pelindungan konsumen dari produk yang tidak aman. Jadi kita mencari apa ya? Bukan untuk mencari-cari kesalahan sebenarnya, tapi kita benar-benar mencari satu persatu apakah ada yang tidak aman dari produknya. Jadi contohnya kemarin kan sempat juga masalah EGDEG kan, itu kita juga berusaha untuk selalu memfilter dari itu. Jadi misalnya kalau ada sediaan yang itu produk dengan hasil ekstraksi misalnya dengan polyethylene glycol misalnya, sekarang sangat banyak produsen yang melakukan ekstraksi itu dengan polyethylene glycol karena deep eutetic solvent extraction ya itu yang baru tren sekarang. Nah itu kita harus mengecek itu apakah rasanya apa enggak. Kemudian menjamin mutu dan efektivitasnya. Jadi kita melihat dari misalnya eh, kadar kadar zat aktifnya itu berapa banyak dibandingkan dari yang sediaan yang ada dan kemudian dengan dosis. Nah, kemudian mencegah klaim kesehatan yang menyesatkan. Nah, jadi di sini bahkan biasanya di suplemen kesehatan itu pemohon diminta juga untuk memasukkan eh, konsep dari kemasan. Jadi kita lihat dari kemasannya apakah itu ada overclaim. Pertama adalah overclaim atau tidak. Jadi apakah dia menyatakan sampai misalnya yang tadi misalnya kalau untuk batu ginjal dia batu ginjal untuk mencegah itu masuk tapi kemudian klaimnya jadi meluruhkan batu ginjal itu kan overclaim atau mencegah klaim yang menyesatkan bahwa misalnya sediaannya itu eh, misalnya masih menggunakan kolagen utuh atau menggunakan albumin misalnya tetapi kemudian klaimnya adalah membantu kesehatan tulang itu agak menyesatkan. Karena apa? Karena yang dipakai untuk mesinnya harus dan ada tambahan mineral sebagai suplementasi tulang. Biasanya ada suplementasi kalsium, magnesium, misalnya. Kemudian juga biasanya ditambahkan vitamin D misalnya. Nah itu kalau nggak ada itu, berarti kita eh, bisa dikatakan menyesatkan kalau dia cuma isinya kolagen, cuma dengan vitamin selain D. Nah, itu hanya sebenarnya membantu kesehatan secara umum, tidak untuk kesehatan tulang. Nah, seperti itu. Kemudian menata Terus peredaran. Bapak, Ya, ada Bapak pertanyaan? saya boleh bertanya? Ya, Bapak mohon maaf, izin bertanya kalau suplemen kesehatan untuk para olahragawan itu kan maksudnya ke pangan olahan seperti yang Bapak bilang tadi kan Pak. Nah, tapi kalau kayak pre-workout yang mengandung kafein itu apakah tetap masuk ke pangan olahan Pak? Karena ada beberapa orang yang mengatakan itu ada batasan penggunaannya Pak gitu. ya, benar. Jadi, Benar, Mbak. Itu benar. Jadi tadi saya sebenarnya gini, kalau untuk yang suplementasi olahragawan, biasanya hanya dibatasi dia adalah menyediakan eh, eh, functional food. Jadi functional food itu isinya adalah misalnya dari proteinnya atau hidrolisat dari proteinnya yang bisa untuk mendukung pertumbuhan massa otot misalnya. Nah, itu benar. Tetapi kalau ditambahi kafein itu sudah bukan pangan olahan, nanti sudah menjadi suplemen kesehatan.
sampai kafein, taurin itu masuknya suplemen kesehatan. Tetapi kafein pun itu juga ada boundary-nya, Mbak. Kalau dia melebihi batas EDI-nya, itu nanti masuknya tidak boleh masuk suplemen kesehatan. Karena kafein kalau sudah pada batasan yang bisa menyebabkan peningkatan eh, denyut jantung dan eh, peningkatan tekanan darah, dosisnya, maka itu sudah nggak boleh masuk suplemen kesehatan. Jadi malah mungkin nanti disuruh untuk mengurangi dosisnya dari kafein. Atau bahkan seingat saya malah suruh menghilangkan, diminta untuk menghilangkan kafein. Yang masih diperbolehkan taurin kalau di suplemen. Tapi Gimana Mbak? Pak, Boleh kalau lagi. ada kreatifnya gitu gimana Pak? Kreatin ada batasnya, tapi saya nggak ingat. Coba nanti di minggu depan coba tak carikan ya Mbak ya. Dulu pernah kita mengkaji itu di suplemen kesehatan. Jadi biasanya yang dipakai kalau untuk mereka kan taurin, kreatinin, sama kafein memang ya. Oh iya. Baik ya Pak, terima kasih sekali ya Pak. Ya, Sangat membantu jawabannya. ya nanti saya Ya, carikan ya Mbak ya. Moga-moga nggak lupa. Iya Bapak. Ya. Ya, terima kasih ya Jadi Pak. memang boundary ini kadang cukup sulit Mbak. Saya juga kadang-kadang ngalami itu kesulitannya. Jadi kita kalau mengkaji ini kadang-kadang sampai 1 jam lebih untuk menemukan batasannya. Jadi kita mencari ke banyak sumber. Udah monografi Kopedia, kemudian juga surat edaran misalnya dari FDA atau EMA. EMA itu FDA-nya Eropa. Kita cari-cari ke situ biasanya. Atau EFSA juga. Jadi banyak yang harus kita cek biasanya. Nah, kemudian kita juga membutuhkan harmonisasi dengan standar internasional. Nah, jadi contohnya gini, misalnya ada suatu sediaan itu ditujukan untuk masuk ke suplemen kesehatan di Indonesia. Nah, kita juga akan melihat dengan standar internasionalnya, apakah dosisnya itu eh, lebih atau kurang atau bagaimana. Jadi, tapi kita yang hati-hati karena misal kalau kita dengan Eropa atau Amerika ya, mereka kan kaukasit ya, sehingga batas dosisnya kadang-kadang kita harus hati-hati tidak setinggi mereka biasanya mana. Tapi kalau lebih tinggi, nah itu akan jadi langsung jadi masalah. Jadi kita mengharmonisasikan. Juga misalnya kalau keluar eh, waktu itu pernah ada luar SAMe, SAMe itu jadi pernah ada yang mengajukan masuknya S-adenosin metionin dalam suplemen kesehatan. Nah itu juga kita harus ngecek bagaimana di internasional mana saja yang memperbolehkan, mana yang melarang, dan batasannya berapa yang dipakai. Nah, itu. Nanti kita bahas minggu depan aja, nanti untuk contoh-contoh aja. Saya carikan dari yang pernah kita kaji di Badan POM. Nah, untuk regulasi di Indonesia, ini ada 5 peraturan Badan POM yang kita pakai. Ini semuanya baru-baru. Jadi persyaratan keamanan dan mutu, kemudian ini yang 24 itu persyaratan keamanan dan mutu. Kemudian yang nomor 19 tahun 2022 ini klaim suplemen kesehatan. Perpom nomor 10 2024 itu penandaan dan labeling. 17 2025 suplemen probiotik. Kemudian Perpom nomor 6 2025 nanti uji stabilitas suplemennya. Jadi sejak ada keberadaannya bahan alam juga bisa dimasukkan suplemen kesehatan. Ini kemudian ada kebutuhan untuk menguji stabilitas suplemen. Kenapa kok butuh stabilitas? Karena di sini sering yang kita khawatirkan sebenarnya ada resiko interaksi misalnya antara vitamin dengan ekstrak atau fraksi atau vitamin dan mineral dengan sediaan obat sintetik misalnya, bukan obat sintetik, apa itu namanya, isolat misalnya. Contoh sederhana gini misalnya, klaimnya dia untuk memperbaiki
apa kesehatan, tapi kemudian dia dengan penambahan mineralnya zinc, zinc kok zinc. Nah, kemudian tetapi dia juga memasukkan isolat rutin. Nah, isolat rutin itu flavonoid. Nah, permasalahannya program zinc dengan flavonoid itu terjadi interaksi. Jadi rutin itu bisa mengikat zinc. Nah, sehingga kalau terjadi seperti itu, maka perlu uji stabilitas berapa banyak zinc yang masih bisa dirilis, tidak terikat oleh rutin, yang kemudian masih bermanfaat. Atau kalau memang itu ternyata eh, berinteraksi penuh, ya berarti itu harus ada modifikasi atau bagaimana caranya dari industrinya untuk mencegah itu berinteraksi. Nah, karena itu bisa main di formulasi, Mbak dan Mas. Nah, kemudian penandaan dan label ini tadi yang paling utama adalah bagaimana menjaga overclaim atau klaim yang menyesatkan. Nah, itu pun nanti masih perlu hati-hati lagi. Ternyata beberapa di labelingnya bagus, nggak masalah, penandaan bagus, tapi kemudian di media promosinya bermasalah. Nah, itu sering karena saya juga pernah melaporkan satu karena yang klaim apa itu klaim yang apa yang menyesatkan dan itu ternyata juga jadi masalah. Ya, jadi ini klaimnya nanti ada batasannya apa saja yang boleh dalam suplemen kesehatan. Oke, nah di sini satu hal suplemen kesehatan di Indonesia itu wajib registrasi. Itu nanti menjadi perbedaan dengan beberapa negara. Ada negara yang membebaskan tanpa registrasi. Dan kemudian juga harus patuh pedoman harmonisasi ASEAN. Jadi kita di Indonesia itu dengan negara-negara ASEAN itu sudah memiliki modul yang di situ, itu namanya jadi kalau sudah diperbolehkan di ASEAN biasanya kita akan cenderung untuk menerima kecuali ada perbedaan eh, ubah, tetapi secara umum kita akan mengacu pada pedoman ASEAN. Jadi contoh aja ya, kalau dia memasukkan dalam suplemen kesehatan itu eh, produk dari herbal. Nah, di ASEAN itu ada aturan tidak boleh menggunakan produk yang masuk dalam negatif list. Jadi ada di harmonisasi ASEAN itu negatif list tumbuhan, ekstrak dan fraksinya dan kemudian zat aktif yang ada di dalamnya itu yang masuk dalam negatif list misalnya karena bisa menyebabkan apa itu namanya efek toksik atau bisa juga itu berasal dari tumbuhan yang endanger langka dan dilindungi misalnya. Jadi contoh aja ya yang dilindungi itu dulu yang sempat nggak boleh sebentar saya lupa misalnya ngambil dari cula badak misalnya itu nggak boleh karena dulu pernah ada suplemen kesehatan yang berasal dari cula badak itu nggak boleh. Ini kemarin baru aja yang ada yang mengajukan menggunakan sanggar rusa. Ya, jadi sanggar itu apa ya? Tanduk rusa dipakai untuk suplemen kesehatan. Nah, itu kita harus mengkaji. Jadi akhirnya keputusannya yang boleh adalah kalau itu hasil penangkaran dan penangkaran pun harus memenuhi persyaratan pemanenannya tidak boleh melebihi batasan dari KLH misalnya. Seperti itu. Ya, cukup banyak yang perlu atau seperti artemisinin misalnya. Dari artemisia itu nggak boleh dipakai. Tapi memang dia punya efek farmakologis sih, jadi memang tidak relevan dengan suplemen kesehatan. Ini contoh dari harmonisasi ASEAN. Jadi contoh ini ada yang butuh koordinasi regulasi tradisional dan suplemen. Ini ECCCSQ TM
traditional medicine HS-nya lupa saya. PWG. Nanti yang suplemen gini nanti tak carikan, tak kumpulkan aja di apa itu Drive atau di Elo aja. Kemudian ASEAN Guiding Principle ini terkait dengan bahan tambahan dan eksipien. Ini terakhir kita sudah berusaha untuk meratifikasi dan kemudian memasukkan dalam regulasi kita bahan-bahan tambahan yang boleh dan apa itu namanya eksipien yang boleh. Karena kemarin ada muncul yang baru yang masih di luar dari ASEAN Guiding Principle. Kemudian pedoman klaim kesehatan. Ini kalau ini berdasarkan dari regulasi kita. Kemudian tujuannya ini adalah untuk mengharmonisasikan antar negara Eropa. Jadi harapannya nanti kalau ada seperti di Eropa, kita bisa ada free trade antar negara ASEAN yang kalau satu produk suplemen kesehatan sudah disetujui di Indonesia, maka dia otomatis disetujui di negara ASEAN yang lain. Nah, itu akan menguntungkan kalau terutama yang punya punya produk cukup banyak ya. Untuk Indonesia lumayan, kita sudah mulai banyak yang berkembang sehingga nanti itu harmonisasi ASEAN sampai pada level itu. Nah, untuk regulasi Eropa, Uni Eropa, nah ini mereka sudah membuat suatu apa itu namanya regulasi yang distandarkan di Uni Eropa sehingga antar negara itu sudah bisa saling menggunakan. Nah, satu yang khas di sini semua klaim itu melalui evaluasi EFSA. Nah, ini uh, karena banyak juga yang uh, apa itu suplemen kesehatan itu impor, itu kita sering melakukan apa itu namanya penjajakan atau mengkaji yang sudah ada di EFSA atau belum. Nah, kita cek. Nah, kalau udah di EFSA sudah boleh, kemudian cari batasannya berapa. Nah, kemudian kita terapkan di yang dengan di Indonesia. Karena pernah terjadi ada suplemen kesehatan yang didaftarkan di Indonesia sebenarnya impor. Jadi, tetapi ternyata dosisnya berbeda dengan yang diedarkan di Eropa. Nah, ini yang kadang-kadang kita juga nggak tahu kenapa kok bisa seperti itu. Nah, kemudian satu hal di Eropa sama seperti Indonesia harus diregistrasikan. Nah, dengan daftar klaim yang disetujui. Dan mereka juga sama seperti kita melarang klaim untuk penyakit atau penyembuhan penyakit atau pencegahan penyakit. Itu dilarang sama seperti kita. Nah, agak berbeda dengan di US, di Amerika. Kalau di Amerika, mereka tidak membutuhkan pre-approval. Ya, sehingga kecuali yang new dietary ingredient ya. Jadi kalau itu barang baru itu perlu pre-approval. Tapi kalau sudah pernah masuk dalam daftar mereka tidak butuh pre-approval, boleh langsung di apa itu namanya diedarkan. Nah, dan masuknya itu adalah sebagai kategori pangan khusus. Ya, di atasnya pangan olahan. Dan kemudian namanya biasanya disebut sebagai nutraceutical secara umum di sana. Kemudian masih masih cukup waktu. Ya. Nah, ini meskipun tidak ada pre-approval, tapi kalau di sana ada pengawasan pasca edar dan juga eh, mereka harus siap dengan GMP, labeling dan pasca edarnya itu. Nah, itu kalau di sana. Tapi kalau di Indonesia belum bisa seperti ini. Kemarin di workshop kita diminta juga kalau dari industri pengen juga tanpa pre-approval. Tapi permasalahannya kita belum bisa menjamin kesadaran dan kemudian kesepahaman dengan industri terkait dengan keamanan. Mereka kepikirnya kalau impor ya boleh aja langsung masuk gitu aja. Nah, untuk larangan klaim penyakit masih sama. Mereka juga melarang. Untuk regulasi Kanada itu masuknya di Natural Health Product Regulation.
Nah, kemudian juga wajib ada apa itu produk license. Ya, jadi kalau di produk license nanti eh, artinya kalau dia sudah pernah edar ya sama seperti US itu artinya bahan bakunya itu harus dilisensikan dulu atau side license. Ya, itu harus ada dulu. Side license itu maksudnya yang dia diterima Kanada itu adalah misalnya yang dari US atau dari Uni Eropa. Jadi negara-negara yang di-approve oleh mereka dan lisensinya udah ada itu boleh dipakai. Ya. Jadi tidak harus semuanya dari Kanada sendiri. Kemudian ada pengawasan oleh kalau sana adalah dari Kementerian Kesehatannya, bukan oleh apa itu Badan POM seperti kita. Nah, kalau Australia ini dia menggunakan kalau sana menggunakan dari TGE, TGA itu Therapeutic Good Administration itu FDA-nya Australia. Nah, mereka masuknya sebagai complementary medicine. Ya, jadi nanti ada dua. Kalau masuk dalam klaim resiko rendah, nanti masuk sebagai listed aja seperti kalau listed itu sebenarnya tidak harus apa registrasi, tapi hanya memasukkan eh, ke dokumen list eh, suplemen di sana. Nah, semua produk nanti harus memenuhi IRTG dan GMP. Jadi itu IRTG itu pedoman apa itu namanya di pedoman pembuatan kalau di Indonesia itu CPOB ya atau CPOTB dan patuhi GMP. Kemudian wajib mencantumkan nomor list di Australia. Nah, secara global itu yang digunakan adalah Codex Alimentarius eh, atau pedoman vitamin dan mineral. Kemudian juga dari WHO Traditional and Complementary Medicine. Ini yang nanti mendorong regulasi, mutu, keamanan dan efikasi. WHO juga mengeluarkan monografi untuk bahan-bahan yang bisa masuk suplemen kesehatan. Kemudian nanti tujuannya dari WHO nanti ada harmonisasi lintas negara dan perlindungan konsumen global. Tapi sampai sekarang belum berhasil untuk harmonisasi lintas negaranya. Karena ada cukup perbedaan antara Eropa, Amerika, dan Asia. Itu cukup berbeda. Ini ringkasan perbandingan regulasinya. Nanti bisa Anda baca. Juga ini ada linknya untuk masuk ke apa itu eh, regulasi yang digunakan. Jadi ini contoh untuk Indonesia ini harus ada registrasi dengan berkas mutu keamanan, stabilitas, stabilitas, kemudian misalnya data-data kesesuaian dengan pedoman. Contohnya nanti biasanya diminta misalnya COE bahan bakunya. Nah, kemudian kalau EU nanti akan pendaftaran nasional bahan harus sesuai dengan regulasi ini. Untuk Amerika tidak perlu pre-approval kecuali NDI. Untuk Kanada cukup apa itu memiliki mendaftar dan memiliki natural product number aja. Jadi contohnya kalau misalnya albumin, nah itu kan eh, dia sudah memiliki natural product number-nya. Nah itu tidak perlu jadi tidak perlu pendaftaran seperti Indonesia. Jadi cukup memasukkan bahwa ini punya NPN number-nya berapa. Kemudian ada site license ya dan GMP-nya memenuhi. Untuk Australia ini tadi RTG. Untuk klaimnya ya ini tadi perbedaannya yang cukup berbeda dengan kita
Australia karena dia disesuaikan dengan tingkat resiko. Jadi nanti ada dua macam klaim. Tapi kalau di ASEAN kita larang klaim terapi. Ya, kemudian kalau di Uni Eropa harus sesuai dengan otorisasi dari EFSA. EFSA itu secara rutin ada pertemuan dan ada surat edarannya yang bisa kita acu. Terakhir, dalam klaim di Indonesia itu yang boleh itu klaim fungsi fisiologis seperti misalnya mendukung daya tahan tubuh, klaim gizi misalnya untuk sumber vitamin C itu boleh dari sintetik dikombinasikan dengan misalnya dari buah, ekstrak buah misalnya itu boleh. Kemudian klaim harus didukung oleh bukti ilmiah. Nah, ini biasanya mereka akan menyampaikan bukti-bukti ilmiahnya. Yang tidak boleh adalah untuk penyembuhan penyakit, pencegahan penyakit, kemudian overclaim tanpa bukti, jadi klaim yang tanpa bukti. Kalau berlebihan, meskipun ada buktinya pun tetap nggak boleh. Kemudian klaim yang menyesatkan atau yang tidak sesuai label itu juga tidak boleh. Nah, ini pengawasannya bahkan sampai pada level marketing biasanya. Oke, itu yang bisa saya sampaikan untuk hari ini terkait suplemen kesehatan. Kalau ada pertanyaan silahkan. Izin bertanya, Pak, apakah nanti PPT-nya ini nanti di-share atau tidak ya, Pak? Oh ya, tadi saya lupa. Saya sudah membuatkan elok. Kalian sudah yang sudah masuk di Simaster sudah saya apa itu enroll, saya enroll otomatis. Kemudian nanti semua materi ataupun tugas saya biasanya juga untuk ujian UTS itu saya melalui Elok. Jadi silakan masuk ke Elok nanti namanya suplemen kesehatan gitu aja. Kalau singkatnya MKSK. Silakan dicari di Elok ya. Kalau ada yang kesulitan nanti silakan bilang ke saya atau lewat ke PJ-nya. Gitu aja. Ini sudah saya upload semua yang saya sampaikan hari ini. Ada lagi? Oke, kalau nggak ada, masih ada yang belum presensi? Udah semua ya? Oke, kalau udah semua, saya kira bisa saya cukupkan sekian. Sampai ketemu nanti minggu depan ya. Minggu depan masih saya tutup pertemuan hari ini. Terima kasih, sampai ketemu minggu depan. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Terima kasih, Pak. Pak. Terima Terima kasih. kasih, Pak. Terima kasih, Terima kasih, Pak. Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.